Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini dari Kepala Dinas Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Awaludin SPD MSI menghadiri acara Rapat Koordinasi Wilayah Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel. Adapun tema yang diambil dalam Rakorwil ini sendiri yakni bertransformasi membangun pendidikan Muhammadiyah unggul dan berkemajuan dalam menyiapkan generasi emas tahun 2045. Dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grand Ballroom Swarna Dwipa Hotel Palembang, Minggu tanggal 22 September. Turut hadir di dalam kegiatan ini Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumsel Ridwan Hayatuddin SHMH. Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumsel Dr. Haji Gunawan Ismail MPD. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Profesor Dr. Abid Jazuli SEMM. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Insinyur Muhtarudin Musiri MP dan undangan lainnya. Dikatakan Kepala Dinas PLT Disdik Provinsi Sumsel Awaludin SPD MSI karena ada kerinduan yang tidak akan bisa terobati selain hadir serta berjumpa dengan sahabat-sahabat Muhammadiyah semua. Jadi dikatakan benar anak-anak sekalian, kalau anak-anak memulai karir, hebat mendapatkan hak, serta mendapat dukungan penuh di sekolah yang penuh dengan kegiatan itu akan menghantarkan anak-anak semua pada persiapan memasuki dunia kerja ujian. Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Palembang Provinsi Sumsel Ridwan Hayatuddin SHMH, tetapi kekayaan itu bukan ucapan untuk kita buka cabang bahkan sampai membantu wilayah, bahkan sampai membantu ada pimpinan perguruan tinggi yang kekuatannya disalurkan. Saya pada kesempatan ini hanya menyampaikan tentang orientasi transformasi. Sebutan transformasi itu implikasinya pertama adalah bahwa kehidupan ini dinamis dan berubah, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumsel, Dr. Haji Gunawan Ismail MPD. Agenda hari ini adalah kegiatan pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumsel. Untuk acara pembukaan ada 3 agenda. Yang pertama adalah pembukaan Rakorwil Dikdasmen, kedua adalah launching pencetakan kartu anggota Muhammadiyah, dan ketiga adalah sosialisasi program haji dan umroh oleh lembaga oleh Sumsel, katanya. Dengan mendirikan sekolah berbasis agama Islam, berkat itu memang banyak fase-fase kehidupan yang dilaluinya. Pastinya karena nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini alhamdulillah kita dipertemukan untuk dapat bertatap muka secara langsung, bersilaturahmi dalam rangka mengikuti koordinasi wilayah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kalinya nafas kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula yang sangat megah meriah ini. Kegiatan ini adalah kegiatan pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk acara pembukaan ada 3 agenda. Yang pertama adalah pembukaan Rakorwil Dikdasmen. Yang kedua adalah launching pencetakan kartu anggota Muhammadiyah dari LPCR,
Yang ketiga adalah sosialisasi program haji dan umroh oleh Lembaga Haji dan Umroh PWM Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin, Rakorwil akan dilaksanakan nanti setelah pukul 13 sampai besok Senin pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Materi-materi akan disampaikan pada Rakorwil yaitu penjelasan-penjelasan dari peraturan-peraturan PP Muhammadiyah tentang pendidikan dan hasil Rakornas Tidasmen PP Muhammadiyah yang diserahkan di Kota Semarang pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2014 yang lalu. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya acara pembukaan ini berkat kerjasama dari seluruh sekolah-sekolah SMA, SMK, dan MA se-Kota Palembang. Kami Majelis Tidasmen Sumatera Selatan hanya mengkoordinir di bawah binaan koordinasi selalu oleh Ketua Panitia Pelaksana. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nes Subahan sebagai Ketua Panitia pada hari ini. Untuk peserta Rakornas, kami mohon nanti mengikuti jadwal yang sudah kita bagikan. Acaranya sudah kita susun sedemikian rupa dari mulai pukul 13 sampai pukul 21 nanti malam, dan kita lanjutkan nanti pukul 8 besok hari Senin itu akan mendatangkan pemateri. Pak Agung, kami juga mendatangkan pemateri dari Majelis Pendidikan Tidasmen Pusat, itu Bapak Dr. Ridwan yang akan memberikan materi-materi tentang aturan yang dihasilkan dari Rakornas itu. Baik, sekali lagi kepada pihak sekolah SMA, SMK, MA se-Kota Palembang, kami ucapkan terima kasih kepada khususnya kepada PDM Kota Palembang, juga terima kasih Prof. Wangir sudah sangat membantu kegiatan pelaksanaan hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada saat nanti. Kami mohon kepada Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membuka acara secara resmi, kepada Bapak PWM untuk menyampaikan arahan kepada kami, dan yang tidak kalah pentingnya nanti kami minta kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Di bidang kurang saya mohon maaf. Azim. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Rakorwil Majelis Tidasmen dan PNF PWM Sumatera Selatan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita launching percetakan KTP. Rektor Inggris. Ya, Pak Agung. Dan sampai detik ini saya lalai menunaikan kewajiban itu. Bayaran di depan sini ya, Bapak. Saya bayar lebih. Oh, Masya Allah. Itu infak saudara saya di Muhammadiyah. Masya Allah, terima kasih Bapak. Pak Awal, Pak. Pak, nggak sini Pak. Aduh, ditutup ya.
selanjutnya. Pak Awang, ngadep sini Pak. Baik. Satu, dua, tiga. Semangat Pak. Ayo Pak, semangat. Satu, dua, tiga. Oke, boleh. Satu, dua, tiga. Gaya Boleh bebas kan tiga Pak. ya? Oke, Semangat tepatkan tangan. tiga. Oke, boleh. Satu, dua, tiga. Gaya Boleh kan bebas tiga Pak. ya? Oke, Semangat tepatkan tangan. tiga. Kalau Will ini Pak, bisa jelaskan Pak tentang apa yang terbahas. Di sini kan ada 3 kegiatan. Rakor Will Dikdasmen, ada lagi tadi launching kartu Baku Muhammadiyah, sekaligus membayar utang iuran yang belum melunasi persyaratan itu, dan yang ketiga ada KBIH tadi. Nah, tapi memang yang berdampak panjang itu adalah Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Kebetulan di samping saya ada Pak Awal, beliau mewakili Gubernur dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Nanti diharapkan dari beliau dengan wawasan dan pengalaman dia dalam bidang pendidikan, sehingga beliau dipercaya menjadi kepala dinas itu, beliau akan dapat memberikan banyak hal-hal, nilai-nilai yang bisa ditransformasi oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam rangka memajukan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu. Oke, Pak, tadi kan Bapak sebutkan transformasi. Nah, sejauh ini seperti apa penerapan di lapangan sendiri? Transformasi. Contoh yang paling up to date, sekarang ini kan kita sudah dilingkupi oleh teknologi informasi yang begitu cepat, segala sesuatu nyampe ke kita, dan itu sangat mempengaruhi sikap hidup kita. Nah, bagaimana teknologi ini kita manfaatkan, kita kuasai, bukan kita dikuasai teknologi. Habibie almarhum pernah mengatakan, teknologi itu iblis. Betul, kalau kita tidak mampu menguasai teknologi ini, dengan baik memanfaatkannya, bisa jadi iblis. Nanti Pak Awaludin bisa menjelaskan masalah itu antara lain. Termasuk juga dengan positif, dengan teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk transfer ilmu yang cepat dan mudah dan sangat praktis. Pak, terkait Rakor Will ini sendiri kegiatannya rutin tiap tahun atau gimana Pak? Yang gimana? Rakor Will ini sendiri kegiatannya setiap tahun atau gimana? Ketika dibutuhkan. Nah, kebetulan Rakornas di Jakarta menentukan bahwa dengan diterapkan peraturan baru, SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu diselenggarakan oleh pimpinan wilayah. Kemudian SMP oleh pimpinan daerah tingkat kota kabupaten, kemudian SD oleh cabang tingkat kecamatan. Kalau Pak Haidar Nasir selalu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah miniatur Indonesia. Jadi bagaimana struktur pemerintahan dan bagaimana cara penyelenggaraan negara itu banyak diserap dan ditransformasi ke dalam Muhammadiyah. Pak, output yang kita harapkan pada Rakor Will ini apa? Yang pasti teman-teman di pengurus Dikdasmen, kota, kabupaten, begitu juga kepala sekolah dan guru-gurunya akan mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru yang mungkin saja selama ini belum mereka ketahui,
dan itu sangat berguna untuk percepatan kemajuan pendidikan Muhammadiyah. Untuk kegiatan atau wilayah itu. Ya, saya kira rapat koordinasi wilayah ini sangat baik dan kita selaku pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentu mendukung ya dan mensupport kegiatan ini. Karena menurut pandangan kita rapat koordinasi ini akan membahas banyak hal. Boleh jadi mungkin nanti akan menjadi media tempat melakukan sharing praktek baik di satuan-satuan pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat ini bentuk keseriusan Muhammadiyah ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah melalui struktur yang ada, ini di dalam berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan pada umumnya dan di satuan-satuan pendidikan di bawah Muhammadiyah pada khususnya. Sejauh ini untuk peran dari Dinas Pendidikan sendiri pada dunia pendidikan di Muhammadiyah seperti apa? Ya, jadi kita memberikan perhatian yang sama kepada satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan swasta. Kalau bicara satuan pendidikan swasta itu include di dalamnya adalah Muhammadiyah. Kita memberikan porsi yang sama, memberikan kesempatan yang sama, dan ini terbukti banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya SMK Muhammadiyah. 1, 2, 3.